Salam, Shalom. mana kabarmu? Luar biasa. Sudah baca kitab suci belum? Sudah. Ya. Pagi ini, sahabat hari ini, mari kita lihat bersama-sama. Bacaan kitab suci pada pagi hari ini terambil dari Galatia 6-10. Tolong dibaca. Galatia 1 ayatnya 6-10. Sekali lagi Galatia 1 ayatnya 6-10. Silakan dibaca. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Hamasia telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Hamasia. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Tuhan? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Hamasia. Pagi ini bicara masalahnya di Injil. Injil itu apa sih sebenarnya? Injil itu adalah kabar baik. Injil itulah sukacita. Kenapa sih dikatakan namanya Injil itu kabar baik? Kabar baik apa? Banyak orang yang tidak pahami sebenarnya, hanya ikut-ikutan kata Injil. Injil itu kabar baik. Kabar baik apa? Pertanyaannya di situ. Kabar baik apa? Ya. Makanya perlu sekali kita membaca kitab suci ini. Tanpa engkau membaca kitab suci, engkau tidak tahu apa itu Injil, apa itu kabar baik. Kenapa dikatakan dia kabar baik? Ya. Ya. Makanya kalau kita lihat apa yang kita baca ditulis ini oleh rasul-rasul ini, Matitia sampai kepada Wahyu itu, mereka mengatakan bahwa itu ada perjanjian baru. Tidak ada perjanjian baru. Itu kata-kata itu ngawur. Sangat ngawur. Ya. Mereka mengatakan itu adalah perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ya. Makanya ada orang yang lantang, saudara. Lantangnya begini, perjanjian lama itu dianggap sampah. Ya kan? Jadi dianggap Taurat itu sudah sampah. Ya. Karena dia tidak baca keseluruhannya. Orang-orang seperti ini ketahuan, saudara. Ya. Injil itu kabar baik. Yang mereka catat oleh rasul-rasul itu adalah kabar baik. Kabar baik apa? Kita harus baca keseluruhan kitab suci ini. Kalau engkau tidak membaca kitab suci ini, ya, pasti kau ketipu. Pasti tertipu saja. Ya. Kabar baik yang dimaksud di dalam itu, atau Injil yang dimaksud itu, Yahweh menjadi manusia. Ya. Jadi kalau ada ketemu, ada kabar baik apa? Jangan tanya lagi, kabar baik apa? Aduh, yang selama ini, yang hanya kita baca-baca di kitabnya, sekarang benar-benar menjadi manusia. Itulah namanya kabar baik. Amin nggak, saudara? Ya, itulah kabar baik. Ya. Yang selama ini hanya kita baca kitabnya, ya. Mungkin yang selama ini melalui nabi-nabinya hanya mendengar suaranya, sekarang menjadi manusia, kan begitu kan? Ya. Manusia. Kok kamu tahu bahwa Yahweh lah yang jadi manusia, ya. Dari pekerjaannya, pekerjaan yang dimaksud apa? Saya ini saksinya. Kami ini menyaksikan sendiri ini. Ya.
Kalau bukan Yahweh itu gak mungkin dia bisa lakukan seperti itu. Mau seorang mati dia bisa suruh bangkit. Manusia mana yang bisa lakukan itu? Itulah yang dikatakan kabar baik, saudara. Ya, kabar baik bahwa Mesias itu yang kamu tunggu-tunggu, kan begitu, yang kamu tunggu-tunggu itu betul-betul sudah datang, kan begitu. Masih Mesias itu datang melalui seorang anak manusia. Nah, persoalannya Mesias itu siapa? Orang nggak tahu, kan begitu. Baca dulu Kisah Para Rasul 2 ayatnya 36. Ini saya ambil kalau saya detailin betul-betul ini kata Injil ini banyak sekali gitu loh. Ambil saja Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yeshua yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Hamasia. Kalau kamu mau tahu bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri, Kisah Para Rasul 5 ayatnya 42. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Tuhan dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yeshua yang adalah Mesias. Kalau kamu tahu itu namanya Yeshua itu, Yeshua itu adalah Mesias. Nah, Mesias ini yang tidak tahu juga, saudara. Banyak orang-orang ikut-ikutan saja. Mesias itu siapa? Ya? Mesias itu adalah Yahweh itu sendiri. Amin gak, saudara? Ya? Mesias itu adalah Yahweh itu sendiri. Kok tahu? Kok tahu? Ya. Karena saya baca kitab suci, saya uruti. Makanya saya sekarang itu mau masuk namanya 139 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Mau masuk namanya ke 139 kali. Selama 21 tahun saya baca ini dari Kejadian sampai Wahyu, sudah masuk 139 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Sehingga isi kitab suci ini saya tahu. Saya tahu, saudara. Mungkin anak-anak saya, Evan dan Ina ini saya kalah, saudara ya. Kalah dalam pendidikan sekuler karena mereka dua-duanya S1, kan begitu kan? Ya. Coba kalau masalahnya namanya kerohaniannya pasti mereka kalah. Kan gitu. Kenapa mereka kalah? Karena saya tiap hari membaca, saudara. Kenapa mereka itu memperoleh S1 kedua anak ini? Kalau mereka juga membaca, belajar namanya ilmu sekuler siang dan malam. Akhirnya mereka memperoleh. Begitu juga lah saya. Ya. Makanya kalau kita di dalam rumah tangga ini imbanglah, ya, imbanglah. Bapaknya tiap hari baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, kan gitu. Ya. Coba tanya deh, survei saja, ada nggak orang yang membaca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu itu hanya 14 hari. Coba tanya saja. Tapi kalau saya bisa, kenapa bisa? Dari pagi sampai jam 1 malam, kadang-kadang jam 2 malam saya baca kitab suci itu, ya. Tidak henti-hentinya selama 21 hari. Selama 21 tahun. 21 tahun itu sudah tidak pernah saya meninggalkan membaca, tetap membaca kitab suci itu selama 21 tahun, sehingga saya tahu bahwa Yahweh lah yang menjadi manusia. Mesias itu adalah Yahweh itu sendiri. Kok tahu, kan begitu kan? Ya. Ditulislah oleh pembantu-pembantunya Tuhan Yeshua atau rasul-rasulnya ini. Baca satu orang, Ibrani 11 ayatnya 25-26. Coba disimak di situ, saudara ya. Simak. Baru kita tahu nanti. Ya, baru kita tahu ini Injil itu apa, Mesias itu siapa. Ya. Baca namanya Ibrani 11 ayatnya 25-26. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Tuhan daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Hamasia sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mitsraim, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Mesias itu dianggap, Mesias itu, saudara, lebih dari segala-galanya. Kalau upah ini dapat upah, ya sebentar habis. Ya, selama lu masih ada di bumi, selesailah itu. Tapi kalau kekayaan abadi itu adalah Mesias yang dimaksud itu siapa di situ, saudara?
Mau tanya kepada jemaat. Ya. Siapa? Ya. Yahweh itu sendiri, saudara. Zaman Mose itu dia meninggalkan di sana, meninggalkan kekayaan luar biasa. Dia diangkat jadi anak, saudara. Ya, diangkat, apalagi yang susah, nggak ada, tinggal makan doang. Ini anak raja, saudara. Diangkat jadi anak raja, saudara. Gitu? Ada yang mengawalnya segala macam, tinggal makan doang, berlimpah ruah. Gitu? Pakaiannya sebarang, wah jangan deh, jangan tanya lagi. Ini anak raja ini, ya, diangkat oleh Raja Israel ini menjadi cucunya, ya, menjadi cucunya. Coba bayangkan aja, ya. Kalau pikir-pikir lah, kalau kita ini, ya, sudah zona nyaman, mau ngapain lagi, susah-susah lagi. Coba bayangkan aja, dia tinggalkan Israel karena Mesias itu Kristus, itu kan bahasa Yunani, saudara, ya. Kalau bahasa namanya aslinya, karena kita ajaran dari Yerusalem, ya. Saudara ini ajaran dari Yerusalem atau dari Yunani, ya. Ini kalau kita baca dalam kitab suci ini ada ajaran dua, saudara, sekarang yang ada di dunia. Mau terima tidak terima terserah, ya. Ada ajaran Yerusalem dan ada ajaran Yunani, saudara. Kalau Yerusalem itu jelas di dalamnya, ya, nama-nama nggak boleh diganti, nama Tuhan itu nggak boleh diganti, nama Nabi itu nggak boleh diganti. Tapi kalau ajaran dari Yunani atau dari namanya Roma, berganti semua. Ya. Makanya dia bilang tadi, Galatia, kok begitu cepatnya kalian ini menerima, ya, yang itu bukan Injil. Kalau ada orang yang memberitakan Injil ini lain daripada yang kami sudah beritakan, terkutuk. Terkutuk itu, saudara, baca sendirilah. Baca nanti Imamat 26. Baca saja lah, lengkap itu namanya. Kalau kamu tahu namanya berkat dengan kutuk, nanti baca sajalah, saudara, ya. Baca namanya Imamat 26. Baca lengkap itu. Maupun juga Ulangan 28. Apa itu kutuk? Nah, saudara akan ketemu di situ, ya. Baca sajalah, ya. Kalau di sana Imamat kan 46 ayat kalau nggak salah, maupun juga Ulangan 28, panjang loh. Kutuk itu apa? Pasti nanti saudara ketemu di situ, kan gitu kan. Kalau ada yang berbeda, ya, yang berbeda yang kami beritakan ini, ya, terkutuklah. Ya, namanya Rasul Saul itu tidak pernah mengajarkan yang lain, ya. Yang dia mengajarkan itu bahwa Yahweh yang benar-benar jadi manusia, nggak ada yang lain, ya, satu-satunya Tuhan itu nggak ada yang lain. Hanya persoalannya nanti kalau dia bernama Yesus, makanya kau cari mata rantainya atau benang marahnya tidak pernah ketemu. Tapi kalau kau bilang bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri, mata rantainya ada, ya. Yeshua itu datang di bumi membawa nama Bapaknya, ya kan? Coba baca satu orang, ya, Yohanes 5 ayat 43, ya, supaya kita tahu, saudara, Injil ini apa, jangan diputar-putar, ya kan? Ya. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Aku datang ini bawa nama Bapakku. Bapaknya siapa? Yahweh itu sendiri, saudara. Itulah yang diputar-putar. Kadang-kadang, dia ini kan anaknya. Makanya baca selengkapnya, supaya engkau ngerti betul-betul itu kata Injil. Jangan ikut-ikutan. Yang jadi masalah besar sekarang ini dianggap itu sampah. Perjanjian lama, makanya dia bilang ada perjanjian lama dengan perjanjian baru. Belum ada perjanjian baru, nanti kapan waktunya. Kalau engkau baca kitab suci di sana, khususnya namanya Yeremia 31 di sana, itu diadakan perjanjian nanti bangsa Israel, ya. Pada waktu namanya kuota ini terpenuhi, ya. Kuota yang dimaksud ini apa? Kita ini, saudara, goim ini, makanya goim itu perlu sekali, ya, baca kitab suci. Kalau engkau baca kitab suci, ikuti saja apa yang diperintahkan di dalam. Karena namanya Rasul Saul ini tidak pernah memberitakan yang lain. Dia beritakan bahwa Yahweh lah yang jadi manusia, kan begitu, ya. Makanya
Makanya kalau ditanya, sudah saya khotbahkan yang lalu-lalu itu, ya, bagaimana Yahweh jadi manusia ini, ya, bagaimana Yahweh menjadi manusia ini, kan begitu. Apakah dia datang di bumi ini ujuk-ujuk? Kan tidak. Diberitakan dulu, dinubuatkan dulu, kan begitu, ya. Dari lahirnya sampai matinya, kan begitu. Sudah diberitakan, sudah dikasih tahu oleh Mose maupun namanya kita para nabi, khususnya Nabi Yesaya ini. Yesaya itu sangat detail, saudara, bagaimana lahirnya, bagaimana matinya, saudara. Jadi ada benang merahnya. Kalau dia adalah Yahweh itu sendiri datang di bumi ini menjadi manusia, makanya ada benang merahnya. Tuhan kita hanya satu-satunya, tidak ada dua, tidak ada tiga, satu-satunya. Dia harus bernama Yahweh Yeshua, Yahweh penyelamat. Disingkat orang menjadi Yeshua. Kalau bilang Yeshua itu pasti kita bilang Yahweh penyelamat. Dialah yang menyelamatkan kita ini, yang melalui pengorbanannya mengizinkan tubuhnya itu disalib, ya. Inilah orang-orang yang baca sepotong-sepotong, kata sepotong juga diikut-ikutin mereka. Oh, dia karena tidak baca sepotong-sepotong. Ini kan kata sepotong-sepotong kan dari mulut ke mulut, saudara. Nggak dari mulut ke mulut, ya. Makanya yang benar itu kok jadi Kejadian sampai Wahyu. Jangan kau jadi baca Kejadian ini hanya 50 ayat, dari lahirmu sampai matimu juga nggak pernah habis itu, coba, ya. Ada orang itu dari lahir sampai mati juga nggak pernah namanya baca kitab suci, ya. Nah, orang-orang seperti itu kalau mendengar nama Yahweh, langsung mata melotot, saudara, ya. Mata melotot. Karena Yahweh itu kan sudah ditulis ada di belakang, ya. Karena sebagian yang bukan sebagian, seluruh Indonesia ini yang kita pakai ini adalah nama Lembaga Kitab Indonesia. Lembaga Kitab Indonesia itu ditulis di belakang kamusnya di sana, Yahweh itu ada, kan begitu. Makanya kalau ada Tuhan seluruh besar semua salinan namanya Yahweh. Hanya persoalan-persoalan sekarang ada. Bayangkan aja nama Tuhan kita kadang-kadang bernama Tuhan seluruh besar semua, kadang-kadang bernama Allah seluruh besar semua. Itulah yang bikin bingung, sehingga mau cari mata rantainya sekarang sulit, karena dia juga pun namanya Yesus, ya. Coba sekarang kan mesianik dengan Kristen itu sama, beda, saudara. Mesianik itu dia tidak pernah merubah nama, ya. Dari lahirnya ini tidak pernah merubah nama, saudara. Bayangkan saja Kristen ini seenak kepalanya, ini sekarang ini penolak ini kan bukan orang biasa, dokter, karena saya dokter, ya, karena dia tidak pernah sekolah katanya. Tunggu nanti akan dihukum ini manusia seperti ini, ya, ya. Manusia biadab ini kan begitu, sangat biadab kan begitu, ya. Kau ganti nama orang ini. Bayangkan aja ini kan Matityahu, tulis dari lahirnya orang itu Matityahu, karena dia lahir di Israel. Tiba-tiba di Indonesia jadi Matius, di luar negeri sana jadinya Mateo. Yang paling parah lagi, yang parahnya parah ini kan Yakob ini, ya. Habis Ibrahim kamu baca ada Yakob, tapi kalau di luar negeri atau King James sana bukan namanya Yakob, saudara, ya. Coba namanya James, luar biasa ini. Ada namanya Peter lah segala macam, diganti-ganti namanya. Coba. Ini kejahatan siapa? Itulah yang mereka angkat sekarang itu, bahwa perjanjian baru itu lama itu adalah sampah, ya. Ya. Ini adalah penjahat ini yang tidak baca selengkapnya. Akhirnya mereka ajarkan dari mimbar itu tidak benar ini. Akhirnya menyimpang ini. Kalau ada yang berbeda yang kami beritakan ini, terkutuklah mereka, kan begitu kan? Yang mereka bawa tidak tuntas mereka bawa. Filipi 3 adalah apa tuh? Ya. Inilah yang benar-benar pengajar dari mimbar ini yang tidak sesuai lagi namanya isi kitab sucinya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Hamasya Yeshua Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Hamasya. Aku menganggap kalau engkau baca
betul. Tapi engkau baca dulu ayat 6-nya, coba ayat 6. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Itulah kadang-kadang dibaca hanya satu ayat tapi tidak selengkapnya. Yang dia anggap sampah itu namanya menganiaya jemaat, membunuh jemaat ini. Ini manusia satu, ini bukan manusia biasa, ini saudara. Bukan manusia belangsatan juga, kan begitu loh kan? Ya. Itulah ketidaktahuan dulu kan begitu mereka berbawa bahwa Mesias sudah ada, Rasul Saul bilang belum, ya. Kan begitu. Ya. Akhirnya ini kan dipanggil lah, ya. Rasul Saul ini untuk beritakan namanya Injil. Pemberitaan Injil itu tidak seperti rasul-rasul yang lain. Dia ini saudara luar biasa. Ada tekanan, bukan tekanan-tekanan begitu saja saudara, yang dilempari batu dan lain sebagainya, dihajar sampai babak belur. Tapi dia tidak pernah menyerah saudara. Dia sampaikan itu bahwa Yahweh lah yang jadi manusia. Manusia inilah yang tidak dipahami sampai sekarang ini. Coba kan, ya. Bagaimana lu mau memahami kalau nama Tuhan kau ganti, nama-nama nabi kau ganti, nama-nama rasul kau ganti, ya. Kalau sudah berganti nama, ceritanya dua akan berganti saudara. Itulah akibatnya, kan begitu kan, ya. Ajaran kita itu dari Yerusalem, ya. Ajaran dari Yerusalem itu hanya ajaran itu, ada namanya kitab Taurat dan kitab para nabi. Gak ada ajaran lain. Dan pun Rasul Saul tidak pernah mengajarkan yang lain. Dan Rasul Saul itu tidak pernah namanya mengajak orang supaya ini sudah ada perjanjian baru. Tidak pernah ada. Ini omong kosong, penipu-penipu, perampok-perampok, pencuri-pencuri dari mimbar ini, ya kan? Coba kan gitu kan, ya. Dengan mereka mau meniadakan Taurat sampah itu supaya mereka bebas melakukan dosa. Ya, coba kita lihat saja di dalamnya, ya. Kalau kamu memperoleh cuma-cuma ini, berikanlah cuma-cuma, ya. Hanya bisa mereka sana ambil persembahan sana kemari, mereka bikin sendiri itu, ya. Pemahamannya mereka sendiri. Ini tidak benar saudara, ya. Terkutuklah mereka. Kalau ada orang yang memberitakan ini beda yang kami beritakan, terkutuklah mereka, dan begitu, ya. Ya, itulah saksi-saksinya, kan gitu. Saksi-saksi itu dari mana kata saksi-saksi? Loh, saksi itu hanya satu orang tidak bisa saudara, ya. Ya. Saksi-saksi itu lebih daripada satu. Dia mereka menyaksikan apa yang dia kerjakan gitu, sehingga mereka mengaku bahwa dia adalah Yahweh. Kata saksi itu dari mana? Coba baca Bilangan 35 ayat 30. Kata saksi loh saudara. Jadi kalau hanya saksinya satu orang itu tidak sah. Bilangan 35 ayat. Itu dari saksi ini ditulis oleh Bilangan. Setiap orang yang telah membunuh seseorang haruslah dibunuh sebagai pembunuh menurut keterangan saksi-saksi. Tetapi kalau hanya satu orang saksi saja tidak cukup untuk memberi keterangan terhadap seorang dalam perkara hukuman mati. Kalau membunuh itu saudara lah, saksi harus lebih daripada satu. Kalau hanya satu orang itu tidak sah. Baca Ulangan 19 ayatnya 15. Ulangan 19 ayat 15. Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seorang mengenai perkara kesalahan atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Tidak disangsikan lagi saudara gitu. Jadi mereka menyaksikan saudara, bukan satu orang. Bukan dia sendiri yang mengaku-ngakunya saya Mesias, tidak pernah saya ketemu di dalamnya. Ya. Yang menyaksikan ini adalah orang-orang Israel saudara, ya. Menjadi saksinya mereka itu dari mana? Kamulah ini. Kalau engkau baca ini bahwa dia adalah Yahweh itu menjadi manusia, kalau engkau baca dari mana? Yesaya 43 1 sampai ke 4. Coba baca selengkapnya. Mereka menyaksikan bahwa dia adalah Yahweh, Mesias adalah Yahweh itu sendiri. Baca Yesaya 43 ayatnya 1 sampai 13 supaya lengkap, cepat dibaca.
Tetapi sekarang beginilah firman Yahweh yang menciptakan engkau, hai Yakob, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Yahweh Tuhanmu yang Maha Kudus, Tuhan Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Misraim dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakmu laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang diciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berhimpun suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Yahweh. Dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia. Aku tetap dia. Aku jugalah. Sebelum aku tidak ada Tuhan dibentuk. Tidak ada Tuhan. Dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain daripada. Tidak ada juru selamat lain kok. Saya hanya juru selamat satu-satunya. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya ilah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Yahweh, dan akulah Tuhan. Juga seterusnya, aku tetap dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Siapa saksinya pada waktu dari lahirnya, waktu matinya siapa? Bangsa Israel. Jadi sudah dinubuatkan, saudara, ya, bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri. Kalau ada yang berbeda, Injil yang berbeda yang kami sampaikan, kabar baik yang berbeda, mati itu orang. Kutuk itu masa mati loh, saudara. Kutuk itu sakit, mati dalam banyak deh. Kalau dulu nama ada perang, lolos dari perang, ya, kelaparan, lolos dari kelaparan, sampar, ya. Akhirnya sampar mati, saudara. Kan begitulah kutuk itu. Jadi tidak ada yang baru, tidak pernah ada. Dari Makkiyah ini sampai Wahyu itu tidak ada, saudara. Semua itu kutipan dari namanya Taurat maupun kitab para nabi, saudara. Karena Yesua datang ke bumi ini bukan meniadakan Taurat. Satu iota, satu titik pun tidak diadakan, ya. Jadi namanya Taurat itu namanya kekal. Nah, kalau ada nanti yang berbeda, nanti yang kami sampaikan ini terkutuk, ya. Terkutuklah gitu. Kalau engkau baca dari, coba satu orang, biar nanti kita lihat ini bahwa Rasul Saul itu tidak pernah mengajarkan yang lain, mengajarkan yang dia ajarkan hanya Taurat saja, ya. Karena ini namanya kedatangan Yesua ini sudah dinubuatkan tadi ini. Kamulah saksi-saksiku, kan begitu kan? Bagaimana dia jadi manusia? Ini kalau sabit itu kan panjang sekali kan gitu kan, ya. Tapi baca namanya Kisah Para 21 ayatnya 21 sampai 24. Baca. Tetapi mereka mendengar tentang engkau bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Mose. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Nah sekarang apa? Ya, kan jelas di situ kan tadi kan, ya.
Yang kami dengar itu mengajarkan orang supaya meninggalkan Taurat. Kalau hanya kau baca di situ saja, ya mungkin saja. Tapi kalau kau baca lengkapnya sampai ke 24 tadi, ternyata tidak benar. Malah dia benar-benar patuh Taurat yang mereka ajarkan itu Taurat tidak ada, saudara. Ya, inilah penipu-penipu yang dari mimbar ini, yang bawa-bawa doktornya, STH-nya tadi ini, ya. Inilah pembunuh-pembunuh yang sebenarnya ini, ya. Jadi seolah-olah di perjanjian baru, perjanjian lama itu dianggap sampah. Nah, kalau sudah begitu ini saudara kena kutuk. Kalau sudah kena kutuk apa yang terjadi? Banyak nggak orang mati? Mati nggak karu-karuan saudara, ya. Saya ini kan umurku sudah 60-an tahun, ya, masih sehat tegak dan lain sebagainya kan gitu. Saya membuktikan betul-betul bahwa Yahweh lah yang jadi manusia itu. Yang dikatakan Mesias itu adalah Yahweh sendiri kapan? 21 tahun yang lalu, ya. 21 tahun yang lalu bahwa dialah adalah Yahweh itu sendiri, tidak ada yang lain, ya. Kita lihat kan, saya ini kan 60-an tahun, ya. Masih betul-betul saya masih kuat dan tidak ada deh yang kurang dalam diri ini, ya. Saya membuktikan bahwa Yahweh lah betul-betul yang dikatakan Mesias tadi itu, yang Injil tadi itu adalah Yahweh itu sendiri. Saya buktikan 21 tahun ini, ya. Saya tidak pernah ke dokter, tidak pernah obat, ya. Saya sehat-sehat yang paling betul luar biasa, yang ajaibnya aja. Mungkin saja Tuhan itu tidak mengizinkan aku disuntik, namanya vaksinasi. Bagaimana saya bilang luar biasa ini. Pada waktu saya disuntik itu kan tiba-tiba tensi saya 200 sudah. Tiba-tiba tensinya itu 200. Nah, 200 ini kalau 200 tensinya di mana-mana orang nggak bisa jalan. Itu bisa mati itu. Kan begitu. Coba saya 200 itu bisa lari-lari. Coba kan, ini ajaib luar biasa, ya. Saya mengatakan bahwa Yahweh lah yang jadi manusia ini, tidak pernah ada namanya Tritunggal, ya. Orang-orang yang Tritunggal kan ikut-ikutan saja, ya. Ada nggak tulisan Tritunggal? Nggak ada, hanya ada satu. Ada satu, dan nggak ada yang lain, ya. Di mana? Kalau engkau baca namanya Matitia 28 ayat 19, apa bunyinya? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Firman dan Roh Kudus. Nah, inilah yang dipelintir tadi, akhirnya menjadi namanya Tuhannya tiga Tritunggal, saudara. Yang sebenarnya tidak demikian. Kalau kita baca selengkapnya tidak demikian. Bagaimana namanya Bapa adalah Roh Kudus tadi itu bernama Yahweh tadi menjadi anak manusia gitu kan. Sesudah jadi anak manusia, makanya dia kembali lagi kepada Roh Kudus. Itu yang dimaksud, ya. Makanya ada pertanyaannya, siapakah anak manusia itu? Ada yang bilang nabi, ada yang bilang ini dan lain sebagainya. Hanya satu toh, ada namanya Kepa bilang apa? Engkau lah Mesias. Batas itu juga lah Kepa ini. Kalau engkau baca selengkapnya namanya Matitia 16 di dalam, ya kan? Ya. Kau baca selengkap 16 itu dah. Kepa sendiri pun tidak 100% bahwa Mesias adalah Yahweh itu sendiri. Kalau kau baca selengkapnya, ya. Pada waktu bilang kan nanti akan aku disalib kan begitu. Ya. Oh Tuhan, tidak akan terjadilah segala macam gitu. Makanya kenyalah kau iblis kan gitu. Kenyalah kau iblis kan begitu. Artinya namanya Kepa ini tidak 100% bahwa Mesias adalah Yahweh itu sendiri kan begitu. Ini kan nelayan dulu juga terbatas juga lah. Pemahamannya mereka. Sesudah namanya mati bangkit, baru dia berikanlah hikmat itu yang luar biasa ini kepada nelayan ini. Sehingga mereka luar biasa lah, kalah dari dokter-dokter, saudara, gitu. Kalau berbeda ini katanya, berbeda yang kami beritakan ini terkutuk gitu loh. Kalau engkau baca tadi kisah para rasul tadi kan begitu kan 21, mereka dengar, wah ini karena Rasul Saul ini kayaknya sudah menyimpang ini, ya. Sudah menunjuk nggak boleh sunat lah segala macam gitu kan. Akhirnya apa? Supaya orang-orang menyaksikan engkau ini bahwa engkau ini tidak menyimpang daripada Taurat, makanya bawalah orang-orang itu untuk namanya
pentahiran. Coba baca namanya tadi ayatnya 23. Kisah Para Rasul 23. Kisah Para Rasul 21 ayat 23. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Di antara kami ini ada 4 orang yang bernasar kan gitu loh kawan ya. Kalau ini kan kutipan juga. Kutipan dari mana? Kalau saya pembaca pasti saya tahu ini kan kutipan dari Bilangan 6 ya. Coba 1 orang. Itu tadi yang dibacakan oleh saudara Ina tadi itu ya, Kisah Para Rasul 21 ayatnya 23. Ini kutipan dari Bilangan 6 ayat 13 sampai 21. Apa benar nggak? Ya, ini kutipan lah saudara ya. Jadi Kisah Para Rasul 21 tadi ayat 23 ini kutipan dari Bilangan berapa? 6. Bilangan 6 ayatnya 13 sampai 16 sampai 21. Baca ini supaya kita tahu tidak ada ini omong kosong semua dari mimbar sampai sekarang ini penipu-penipu ini. Dan inilah hukum tentang seorang nazir. Apabila waktu kenazirannya genap, ia harus dibawa ke pintu kemah pertemuan, dan ia harus mempersembahkan sebagai persembahannya kepada Yahweh seekor domba jantan berumur setahun yang tidak bercela untuk korban bakaran, dan seekor domba betina berumur setahun yang tidak bercela untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan yang tidak bercela untuk korban keselamatan. Juga sebakul roti yang tidak beragi, yakni roti bundar dari tepung yang terbaik, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi diolesi dengan minyak, serta dengan korban sajian dan korban curahannya. Lalu haruslah imam membawa semuanya itu ke hadapan Yahweh dan mengolah korban menghapus dosa dan korban bakarannya. Domba jantan itu haruslah diolahnya sebagai korban keselamatan bagi Yahweh, beserta sebakul roti yang tidak beragi itu. Juga haruslah imam mengolah korban sajian dan korban curahannya. Maka haruslah orang nazir itu mencukur rambut kenazirannya di depan pintu kemah pertemuan